Iya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Di sini kami akan menjelaskan tentang sebuah studi kasus dari mata kuliah Desain Evaluasi Antarmuka. Judul studi kasus kami ialah Measuring Usability Through Biometrics atau mengukur kegunaan melalui biometrik yang telah dilaksanakan oleh Amanda Davis, Elizabeth Rosenweig, dan Fiona Tranquada. Latar belakang dan tujuan. Sekelompok peneliti Universitas Bentley dari Design dan Usability Center ingin mengetahui bagaimana pengalaman emosional saat menggunakan buku teks digital dibandingkan dengan buku cetak. Pada tahun 2011, tim mahasiswa pasca sarjana Universitas Bentley yakni Amanda Davis, Vignesh Krubbai, dan Diego Mendes serta diawasi oleh konsultan utama Design Usability Center Elizabeth Rosenweig mengeksplorasi pertanyaan ini menggunakan kombinasi unik pengukuran biometrik efektif dan feedback kualitatif pengguna. Studi kasus ini akan menjelaskan bagaimana teknik digabungkan untuk mengukur stimulasi emosional dan beban kognitif. Dikarenakan penelitian user experience sering mencapai keunggulan yang lebih besar dalam organisasi bisnis, mereka sering diminta untuk membantu mengukur pengalaman emosional suatu produk serta kegunaannya. Para profesional usability memiliki beragam alat dan teknik yang tersedia untuk memahami perilaku manusia. Namun, alat yang biasa digunakan untuk mengukur emosi peserta ketika mencoba untuk menyelesaikan tugas bergantung pada interpretasi pengamat tentang bagaimana perasaan peserta atau deskripsi peserta tentang reaksi mereka, misalnya melalui think aloud dan protokoler post-task ratings. Interpretasi ini bergantung pada fenomena seperti efek pengamat, kecenderungan peserta untuk menyenangkan, dan waktu berlalu sejak mereka bereaksi. Menambahkan langkah-langkah biometrik untuk penelitian pengguna memberikan cara untuk mengukur gairah pengguna saat mereka menggunakan produk. Gairah menggambarkan aktivasi dan keseluruhan yang dialami oleh pengguna dan diukur dengan ukuran biometrik seperti aktivitas elektrodermal. Langkah-langkah ini menangkap perubahan fisiologis yang terjadi bersamaan dengan keadaan emosional. Karena langkah-langkah biometrik dikumpulkan secara waktu nyata selama interaksi pengguna dengan suatu produk, tindakan tersebut memberikan pengukuran gairah yang tidak terpengaruh oleh pengamat atau interpretasi partisipan. Dan studi kasus ini juga akan menjelaskan tentang penelitian awal untuk mengukur efektivitas teknik baru yang memberikan makna pada tindakan biometrik. Langsung saja kita ke metode. Yang pertama, peserta. Mereka merekrut 10 mahasiswa pasca sarjana yang memiliki sebuah iPad. Setiap sesi ialah 60 menit di mana peserta akan 1-on-1 dengan moderator dari Bentley Design dan Usability Center di dalam sebuah ruangan. Setelah itu, teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan pengukuran afektif dan feedback pengguna, kami menggunakan dua alat inovatif. Yang pertama ialah Affectiva Key Sensor. Jadi, Affectiva Key Sensor ini digunakan untuk mengidentifikasi momen peningkatan gairah. Affectiva Key Sensor adalah biosensor nirkabel yang dapat dipakai untuk mengukur gairah emosional melalui konduktansi kulit. Unit pengukurannya adalah aktivitas elektrodermal yang meningkat ketika pengguna berada dalam keadaan gembira, perhatian, atau cemas, dan berkurang ketika pengguna mengalami kebosanan atau relaksasi. Karena analisis data eksplorasi atau EDA tadi mencakup beban kognitif dan stres, mereka menggunakan teknologi ini untuk secara akurat menunjukkan momen keterlibatan pengguna dengan buku teks digital dan buku cetak. Software analisis Affectiva Key Sensor ini menyediakan
Penanda yang digunakan untuk menunjukkan bidang yang diminati dalam data. Bergantung pada penelitian, bidang yang diminati dapat mencakup waktu mulai dan berakhirnya tugas. Penanda ini dapat ditetapkan selama studi atau post-test. Untuk bisa lebih memahami emosi pengguna, kami menggunakan perangkat yang dikembangkan oleh Microsoft yang disebut Microsoft Product Reaction Card. Kata-kata yang dipilih oleh peserta yang menggunakan kartu produk Microsoft ini memungkinkan untuk memahami arah ke positif atau negatif dari emosi peserta. Kartu-kartu ini diberikan kepada pengguna untuk membuat suatu dasar untuk berdiskusi tentang suatu produk. Keuntungan utama dari teknik ini adalah tidak bergantung pada kuesioner atau skala penilaian, dan pengguna tidak harus menghasilkan kata-katanya sendiri. 118 kartu reaksi produk menargetkan keseimbangan 60% positif dan 40% netral. Sebuah studi dari Southern Polytechnic di Georgia menemukan bahwa kartu mendorong pengguna untuk menceritakan deskripsi yang lebih kaya dan lebih mengungkapkan pengalaman mereka. Feedback dari pengguna membantu tim desain dan usability center ini menentukan emosi tertentu untuk membaca key sensor. Tanpa kartu ini, kita perlu membuat kesimpulan tentang puncak dan jeda yang ditemukan di dalam key sensor. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur. Yang pertama, sensor key. Ketika peserta tiba, mereka memasang sensor key pada tangan masing-masing peserta. Peserta diminta untuk menyusuri lorong sehingga solusi elektrolit atau keringat dapat dihasilkan. Keringat ini diperlukan untuk membangun koneksi antara permukaan kulit dan elektroda sensor key. Yang kedua, percobaan tugas pada buku teks digital dan buku cetak. Di sini peserta diminta untuk mengerjakan tugas pada buku digital dan buku cetak. Setengah dari peserta menggunakan buku digital dan yang lainnya menggunakan buku cetak. Peserta diminta untuk berpikir keras saat mengerjakan. Yang ketiga, card reaction atau kartu reaksi. Setelah mereka mengerjakan tugas itu, mereka menggunakan card reaction atau kartu reaksi untuk menunjukkan reaksi mereka terhadap pengalaman. Dan yang keempat, memberi beberapa pertanyaan kepada peserta. Setelah peserta menggunakan kedua buku teks tersebut, mereka menanyakan tentang pengalaman komparatif. Apa yang mereka sukai dan paling tidak mereka sukai. Dan versi buku teks mana yang lebih mereka sukai jika mereka miliki untuk memilih satu. Selanjutnya, temuan biometrik. Hasil data sensor key. Untuk analisis data sensor key, mereka membagi data sensor key berdasarkan tugas. Setiap peserta menggunakan 2 sarung tangan dan mengerjakan 7 tugas. Dari 10 peserta dengan 2 sarung tangan dan 7 tugas, mendapat 140 poin data tugas. Dan 102 poin data dari 9 peserta tetap setelah menghapus data biometrik berkualitas buruk dan tugas yang terlewatkan. Ini adalah gambar perangkat lunak analisis afektiva yang menunjukkan hasil satu peserta dari sensor key. Layar setengah bawah menunjukkan aktivitas elektrodermal peserta selama sesi, sementara kanan atas memperbesar ke periode waktu tertentu yang lebih pendek. Ini adalah hasil dari perbandingan jumlah puncak per menit dari setiap peserta yang menggunakan buku digital dan buku cetak. Puncak rata-rata per menit untuk buku cetak atau print textbook adalah 7,6 dan untuk buku digital atau digital textbook adalah 6,2. Dengan interval kepercayaan 95%, perbedaan ini tidak signifikan secara statistik. Kemudian, ini adalah gambar yang menunjukkan jumlah rata-rata puncak oleh peserta untuk kedua kelompok. Membandingkan puncak per menit dengan tugas yang berbeda. Buku teks
kertas memiliki puncak lebih tinggi per menit daripada buku teks iPad pada 6 dari 7 tugas. Selanjutnya, qualitative findings. Nah, pada gambar 10.28 dan 10.29, masing-masing menunjukkan cloud kata untuk buku cetak dan buku teks digital. Semakin besar font, maka paling sering dipilih, dan warna teks sama sekali tidak memiliki arti atau pengaruh. Dari data Q-sensor menunjukkan kepada kita bahwa peserta mengalami gairah yang lebih tinggi saat menggunakan buku cetak. Tetapi setelah menggabungkan data kualitatif dari Microsoft Reaction Card serta diskusi moderat, mengungkapkan bahwa tingkat yang lebih tinggi adalah karena emosi negatif dari suatu kesulitan dalam melakukan tugas pencarian dan pemahaman. Pada akhir sesi, ketika moderator meminta peserta untuk memilih antara versi digital dan cetak dari buku teks, secara mengejutkan, peserta terbagi dua dengan 5 memilih digital dan 5 memilih buku cetak. Dari studi ini dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berhasil menguji kelayakan mengintegrasikan pengukuran langkah-langkah biometrik dengan umpan balik pengguna kualitatif. Hasil menunjukkan bahwa manfaat dari teknik ini dibandingkan pengujian kegunaan standar meliputi 1. Pengukuran langsung gairah peserta. 2. Triangulasi sumber untuk menjelaskan dan memvalidasi temuan. Sekian dan terima kasih.